Halo guys, nama gua Gugun Gumilar. Selamat datang di channel The Guns, di mana channel ini akan membahas tentang teori, konspirasi, dan misteri yang ada di dunia ini. Di video kali ini gua akan membahas tentang sebuah teori konspirasi baru yang mungkin hanya sedikit orang yang tahu, dan mungkin teori ini tidak familiar didengarkan. Nah, namun teori ini sangat menarik minat gua buat memaparkan pendapat gue pribadi yang didasarkan kepada sebuah buku karangan Claudio Angelo Nutelli. Nah, untuk teori konspirasi baru ini yaitu Terra Infinita Map. Mungkin bagi sebagian orang ini adalah hal yang baru, dimana mungkin tidak banyak yang tahu tentang teori Terra Infinita Map ini. Tetapi teori konspirasi ini sedang banyak diperbincangkan di sebelah platform yaitu TikTok, dan banyak netizen yang menanyakan tentang apakah itu teori Terra Infinita Map, siapa pencetus teori Terra Infinita Map, dan keaslian dari teori Terra Infinita Map sendiri. Nah, di sini gua mau memaparkan isi buku karangan Claudio Angelo Nutelli yang berjudul Navigator Who Crossed the Ice Wall World Beyond the Antarctica, di mana buku ini menceritakan tentang sebuah perjalanan seorang angkatan laut Amerika Serikat dalam perjalanannya menembus dinding es Antartika, di mana banyak sekali hal-hal yang di luar dugaan, dan ini membuat gua tertarik dengan isi buku ini, di mana gua gak akan meringkas isi dari buku ini dan gua akan memaparkan semuanya. Jadi kemungkinan video ini akan masuk dalam beberapa part, karena gua ingin kalian merasakan hal-hal menarik yang ada di dalam buku ini. Nah, sebelum itu gua mau menjelaskan kepada kalian tentang apa itu Terra Infinita Map. Nah, teori Terra Infinita Map ini mungkin adalah sebuah hal yang baru yang belum familiar kita dengar. Namun, teori Terra Infinita Map ini mengacu kepada sebuah konsep gambaran berbentuk peta. Nah, namun petanya itu beda dengan peta-peta yang kita ketahui saat ini, dan itu adalah peta-peta yang mungkin terlihat asing bagi kita. Namun, tidak menutup kemungkinan Terra Infinita Map ini adalah hanya sebuah cerita fiksi ataupun hanya sebuah khayalan semata. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa teori Terra Infinita Map ini benar adanya. Namun konspirasi ini masih disembunyikan oleh para elit global yang menguasai dunia ini. Dengan minimnya informasi di zaman yang bisa dikatakan sudah modern saat ini, kita tentunya harus pintar dalam memilih ataupun menyaring informasi. Jadi gua juga nggak mengharuskan kalian untuk percaya ataupun untuk meyakini tentang apa yang gua sampaikan. Namun gua akan mengambil ini semua dari buku tadi. Mungkin saja ada yang meyakini bahwa teori Terra Infinita Map ini benar adanya. Apalagi dengan masih banyaknya misteri yang belum terpecahkan di belahan bumi Antartika. Banyak orang yang tidak tahu tentang ada apa aja sih di sana dan tentang keseluruhan dari benua es tersebut. Jadi tidak menutup kemungkinan ada orang-orang yang meyakini tentang keaslian dari teori Terra Infinita Map ini. Nah, dan teori Terra Infinita Map ini mengacu pada sebuah konsep dunia tak terbatas, di mana terdapat banyak sekali dataran-dataran yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Nah, namun jika teori Terra Infinita Map ini benar, maka hal-hal tabu seperti misteri Atlantis, misteri Asgard, misteri alien, ataupun bahkan misteri raksasa itu sangat masuk akal jika kita mengacu pada teori Terra Infinita Map ini. Nah, disclaimer dulu buat kalian. Jadi buat kalian yang memegang teori bumi itu bulat, nah di sini gua nggak mau berdebat dulu kak, dan nggak mau kalian berdebat tentang bumi itu datar ataupun bulat. Nah, di sini gua lebih tertarik untuk menyampaikan apa sih yang ada di dalam buku tersebut. Banyak sekali pesan moral yang dapat gue ambil dari buku ini. Nah, jadi gue juga berharap kepada kalian juga tidak usah berdebat bumi itu datar atau bulat gitu. Ambil aja pelajaran yang masuk akalnya. Bila menurut kalian tidak masuk akal, bolehlah jadikan cerita sebelum kalian tidur, itu juga boleh. Nah, jadi tanpa berlama-lama, yuk langsung aja simak ceritanya.
Bagian 1. Pergi ke Antartika. Nama saya adalah William Morris. Cerita yang akan Anda dengarkan mungkin akan mengubah perspektif Anda dalam memandang dunia saat ini. Saya tahu sebagian orang akan menganggap ini luar biasa. Dan percayalah, bahkan setelah saya mengalami petualangan ini dengan mata, kepala saya, dan indera sendiri, ini sangat luar biasa menurut saya. Bagi mereka yang ingin melihatnya dan ingatan yang ingin tak terhapuskan. Mungkin sains juga akan mengubah perspektifnya dengan dibukanya jalan dalam pikiran manusia. Adapun kehidupan pribadi saya adalah seorang anggota Angkatan Laut Kontinental. Sebagai mana seorang Angkatan Laut Amerika, saya dipanggil dalam perang revolusi. Saya menikah dengan seorang perempuan bernama Lucy. Dan sebelumnya kami berpikir untuk memperbesar keluarga kami, tetapi adanya perang menunda semua rencana itu. Rasa sakit yang luar biasa karena harus meninggalkan orang yang disayangi dan pergi ke medan perang yang mungkin itu akan menjadi sebuah neraka. Pada suatu malam yang damai setelah penyerahan Saratoga, kami berlayar melalui Samudra Atlantik Utara, mengitari pulau-pulau dalam perjalanan pulang ke pelabuhan Charleston. Bulan purnama adalah satu-satunya cahaya yang menerangi jalan kami saat itu. Kemudian ribuan cerita dan kisah pada malam itu pun muncul. Di antara sekumpulan anak laki-laki sambil meminum sebotol whisky untuk menenangkan kecemasan setelah perang. Bahkan kemudian ada pembicaraan tentang pelayaran James Cook dan obsesinya melihat lingkaran Antartika. Meskipun tidak jelas siapa orang yang ada di belakang pendanaannya atau mengapa begitu terobsesi akan hal tersebut, karena saya tidak tertarik dan mendalami cerita itu dan tidak memikat saya. Kemudian anak laki-laki itu pun pergi dengan ceritanya. Kapten Butler yang sangat dihormati di dalam tim bergabung dalam cerita ini dan berkomentar bahwa kemungkinan ada jalur di suatu tempat di lingkar Antartika, dan jalur ini bisa menjadi penghubung ke dunia lain. Dia mengatakannya dengan serius dan tanpa ragu sedikit pun. Perhatian saya tertuju pada Kapten Butler, dan kami berenam di kabin itu tidak bisa berkata apa-apa mendengar ceritanya. Kami berharap Kapten mengatakan bahwa itu adalah sebuah lelucon, tetapi itu tidak pernah terjadi. Kami tidak percaya bahwa seorang kapten mengatakannya dengan serius, bahwa mungkin ada daratan di belakang lingkaran Antartika. Kapten menambahkan bahwa dia tahu dari sumber yang sangat terpercaya, bahwa mereka, James Cook, sedang meneliti dan mendanai pelayaran untuk menembus iklim yang keras dan penghalang di garis lintang selatan untuk menemukan tanah dan kemungkinan peradaban di luar benua Antartika. Dan mereka terlalu terburu-buru untuk melaksanakan misi tersebut karena banyak navigator sipil yang sudah mengitari daerah itu dan tidak menemukan apa-apa, baik siapapun yang datang. Cerita Kapten sebenarnya lebih panjang dan detail. Dia juga berkomentar bahwa dia pernah mengamati dengan matanya sendiri sebuah peta yang menunjukkan koordinat yang bisa menjadi jalan pembuka di Antartika. Kelelahan dan stres yang ditimbulkan oleh perang tidak dapat disia-siakan, dan cerita itu adalah pengalaman yang menghasilkan kedamaian untuk bisa tidur dalam beberapa jam. Waktu berlalu. Setelah perang terkenal, banyak kapal sipil yang digunakan oleh Angkatan Laut Kontinental disewakan, dihancurkan, dan bahkan dijual. Karena pada saat itu saya adalah seorang yang memiliki kedudukan ekonomi yang baik, terutama setelah perang yang bisa dikatakan kami mendapatkan kemenangan. Saya kemudian membuat keputusan untuk membeli salah satu kapal dan berhasil mendapatkannya, meskipun banyak teman saya yang selalu mencemooh karena saya membeli kapal itu. Mereka mengatakan itu terlalu mahal untuk sebuah kapal tua. Ide perjalanan eksplorasi ke selatan setelah mendengar cerita Kapten Butler membuat saya semakin tertarik untuk memiliki dan menjaga kapal meskipun memerlukan perbaikan. Saya tidak merasa keberatan karena menurut saya itu adalah sebuah investasi. Meskipun saya tahu bahwa sebenarnya perjalanan seperti itu harus menyediakan peralatan navigasi yang terbaik untuk tim dan diri saya. Meskipun Lucy tidak senang dengan rencana ini, saya berencana meninggalkan Charleston pada akhir November dan pergi di beberapa perhentian di sepanjang jalan dan langsung menuju ke Antartika. Sangat sulit untuk meyakinkan Kapten Butler atau rencana semacam itu. Tetapi tanpa diduga pada tanggal 11 Oktober, Kapten Butler tiba-tiba datang ke rumah saya dengan membawa rekan lainnya yang bernama Finn. Dan dia juga membawa peta yang belum pernah saya lihat dan penuh dengan dokumen yang hanya bisa dibaca sedikit oleh mata saya. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia menerima ajakan untuk mengarungi Antartika, tetapi dia memberitahu bahwa perjalanan itu hanya satu arah,
Kemudian saya mengerti bahwa kami harus melakukan perjalanan ini secara profesional dan petualangan pun akan segera dimulai. Bagian 2. Para kustodian. Setelah mendengar kalimat itu dari kapten, kami sepakat dan menyetujui tanggal keberangkatan itu akan terjadi pada tanggal 14 November. Rekannya yang bernama Finn, dia juga akan bergabung dengan tim dan bahkan kapal telah disiapkan sebulan sebelumnya. Itu adalah hari-hari dengan banyak kecemasan dan sedikitnya waktu tidur. Banyaknya pertemuan dengan tim untuk mendiskusikan perjalanan yang akan kami rencanakan. Kami berfantasi tentang petualangan yang paling luar biasa, tetapi kenyataan akan melampaui segala kemungkinan fiksi ataupun imajinasi. Pada tanggal 12 November, hanya 2 hari sebelum keberangkatan, Finn, rekan Kapten Butler, muncul di depan rumah saya dengan pria lain yang terlihat lebih misterius. Semuanya berpakaian hitam dengan aksen yang aneh. Dia mengatakan kepada saya bahwa ini sangat mendesak dan meminta saya untuk masuk ke dalam rumah. Finn memiliki tas kerja yang dibukanya segera setelah masuk ke dalam rumah. Di dalamnya ada banyak dokumen dan diantaranya dia mengeluarkan semacam manuskrip kuno dan mulai membacanya sebagian. Di sini atas keinginan Tuhan kita bahwa pintu pengetahuan ditutup bagi mereka yang menolak untuk menjadi bagian dari jalan mulia kita dan kebebasan yang diberikan. Teks berlanjut beberapa baris lagi, kemudian pada akhirnya apa yang disebut puisi religius dibacakan. Kemudian saya berkomentar, sepertinya dia sedang membaca semacam ritus inisiasi. Saat itu Finn berkomentar, Tepat, justru mereka yang tidak lulus inisiasi ini adalah yang terpinggirkan. Lebih baik dikatakan kita adalah orang yang terpinggirkan itu. Saya kemudian berkata, Finn, Saya minta tolong jelaskan sedikit lagi. Saya tidak mengerti apa-apa. Apa arti teks ini? Apa hubungannya dengan perjalanan kita? Finn kemudian menjawab lagi, Saya akan menjelaskan sedikit tentang situasinya. Manuskrip ini milik mereka, The Custodian. Manuskrip ini menyatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan siapapun meninggalkan tanah ini atas permintaan tuannya. situasinya tidak bisa lebih buruk lagi. Sebuah petualangan yang sudah cukup berisiko karena cuaca yang keras dan segala sesuatu yang bisa terjadi pada kami karena peristiwa alam, dan ditambah sekarang ada musuh yang tidak dikenal ini. Saya bertanya kepada Finn. Siapa para penjaga itu? Finn kemudian melanjutkan berbicara dan berputar-putar, dan temannya yang aneh berbicara untuk pertama kalinya menyela, kemudian berkomentar bahwa penjaga tidak senang dengan perjalanan yang akan kami lakukan, tetapi kekuatan batin mendorong saya untuk melanjutkan perjalanan ke negeri lain menjadi semakin nyata. Kami bertemu dengan seluruh tim, tetapi Kapten Butler tetap tidak ada di sana. Tidak ada yang tahu tentang dia selama berminggu-minggu. Dia hilang. Saya memberitahu mereka tentang kunjungan Finn dan rekannya, dan juga tentang manuskrip kuno yang dibacakan Finn. Walter mengatakan dia telah mendengar sesuatu tentang The Custodian, tetapi tidak ada yang tahu siapa mereka sebenarnya, atau mereka itu adalah organisasi rahasia. Situasinya sama sekali tidak mengenakan. Kapten Butler tidak muncul, dan rencana tanpa kapten tampaknya tidak mungkin dilakukan. Setelah tahu risiko yang tampak ditimbulkan melawan organisasi yang tak dikenal, akan mengejar bahkan sebelum kita pergi. Kami membuat keputusan untuk menunda perjalanan sampai kami dapat menemukan Kapten Butler. Kami akan mencoba untuk menemukan Kapten Butler di rumah kediamannya pada besok hari. Seperti yang diharapkan, kami tidak dapat menemukan Kapten Butler, dan kemungkinan perjalanan dibatalkan setiap menit seiring dengan kekhawatiran keadaan Kapten Butler. Tim juga terus berkomunikasi dengan orang-orang terkenal di anggota Angkatan Laut, tetapi tidak ada yang tahu apa-apa tentang Kapten Butler. Sepertinya dia telah hilang di telan bumi. Tepat pada tanggal 14 November pun tiba. Dengan rencana yang sudah dibatalkan, seorang mengetuk pintu rumah saya. Dan saya pun terkejut. Itu adalah Kapten Butler dengan berbekal peta dan semua yang diperlukan untuk perjalanan pergi. Dia berbicara kepada saya seolah-olah itu bukan apa-apa. Sudah waktunya untuk pergi, kawan. Saya bertanya kepadanya sebanyak mungkin kemana dia pergi. Dan saya juga harus menjelaskan kepadanya 2 hari terakhir yang sangat aneh yang telah dihabiskan seluruh tim untuk mencari dirinya. Kemudian dia menatap saya dengan tatapan yang sangat dingin dan kemudian berkata, Sudah bisa diduga, saya bersembunyi untuk keamanan dan prioritas untuk melindungi dokumen yang diperlukan untuk perjalanan kita, terutama peta ini. Kemudian saya membukanya di atas meja di ruang tamu. Itu adalah sebuah peta yang sangat besar, di mana ada tanah dan daratan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Kapten Butler memerintahkan saya untuk membentuk tim dan kami harus berangkat hari ini juga. Saya bertanya kepadanya apakah dia tahu The Custodian, dan dia memberitahu saya bahwa ada banyak cerita yang harus diceritakan. Ceritanya bukan yang kami ceritakan, William, pencipta piramida dan ras lain, karena mereka juga memanggilnya penjaga. Tidak tertarik pada kami untuk menyeberangi kutub selatan. Dia mengatakannya kepada saya bahwa mereka mengetahui tentang rencana perjalanan kami melalui Finn, yang telah mengkhianati Kapten Butler, dan bahwa perjalanan ini harus dilakukan hari ini atau tidak sama sekali. Dia juga berkata bahwa kami memiliki banyak waktu nantinya untuk memberitahu saya lebih banyak detail tentang semua yang telah terjadi, mengumpulkan seluruh tim. Kemudian kami bergegas untuk pergi meninggalkan pelabuhan Charleston sebelum mencapai daratan beku. Bagian 3. Kami telah berhasil menyeberangi tembok. Akhirnya kami berlayar dari pelabuhan Charleston.
Kapten Butler memimpin petualangan ini dan kami hitung di antara beberapa perhentian untuk tiba dengan perbekalan yang cukup. Kami akan mencapai perairan Antartika yang dingin paling lama sekitar 140 hingga 150 hari. Hari-hari berlalu dan semuanya berjalan dengan sangat baik. Kami memiliki perbekalan yang cukup dan para kru saling menyemangati satu sama lain. Di luar terjadi beberapa badai, namun kapal bertahan dari angin dengan sangat baik. Ketika melintasi Khatulistiwa, kami berhenti untuk menambah perbekalan yang disarankan oleh kapten. Dia memberitahu bahwa perjalanan akan lebih lama dari yang kami pikirkan untuk menyeberangi kutub selatan. Kami juga bisa membawa beberapa botol alkohol, meskipun panasnya iklim tropis pada saat itu tidak membiarkan kami untuk berpikir jernih. Diketahui bahwa waktu kegelapan dan dingin di hitamnya perairan selatan mendekat. Malam kedua meninggalkan pelabuhan terakhir dan langsung pergi ke Antartika. Saya berada di geladak kapal untuk melihat ke Cakrawala dan memikirkan tentang petualangan ini. Semua kenangan datang dalam pikiran saya. Semua yang saya tinggalkan, dan jika berbalik, maka akan melawan seorang yang sangat kuat. Ini sangat berharga. Saya memiliki rasa ingin tahu yang dalam untuk mengetahui tentang bagian ini. Jika benar-benar mungkin untuk melewatinya, saya bertanya-tanya, apa yang akan terjadi di belakang Antartika? Sementara semua ini terlintas di dalam pikiran saya, Kapten Butler pun mendekat dan berkata, Sudah dingin kawan, kamu tidak dapat membayangkan apa yang akan menanti kamu di sana saat itu. Kemudian saya bertanya, Apakah kamu pernah ke sana, di perairan selatan? kemudian Kapten Butler menjawab dengan tegas. Ya, tentu saja. Kemudian saya bertanya lagi, Jadi cerita yang kamu ceritakan malam itu, apakah itu tentang dirimu? Kapten Butler pun menjawab, Di sana, William, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. semua keraguan pun meninggalkan pikiran saya. Kapten kemudian memberikan versi yang lebih jelas tentang pengalaman masa lalunya. Semangat menyala dalam diri saya dan menerangi semua rasa keingintahuan. Saya tidak sabar untuk mengisi semua pertanyaan. Tetapi Kapten menyelesaikan pemikiran saya dan hampir seolah-olah membaca pikiran saya. Kapten menutup percakapan dengan sangat baik, meskipun saya masih memiliki banyak sekali pertanyaan. Pada 138 hari kami berada di perairan sedingin es, dan tiba-tiba perbedaan yang sangat besar pun muncul. Airnya yang gelap dan ombaknya yang mengayunkan kami dari satu sisi ke sisi lain. Badai yang menghantam kami selama 8 hari semakin buruk. Kapten yang tetap tenang dan itu memberi sedikit rasa keamanan. Tetapi setiap kali ombak menerjang perahu, di pikiran kami tidak dapat mengingat rumah hangat yang kami tinggalkan. Tetapi saya yakin, dengan misi ini saya tahu entah bagaimana ini akan memberikan hasil yang sangat manis. Kemudian kami melihat gunung besar yang tidak bisa kami referensikan, di mana angin hangat dan angin dingin bercampur, bahkan di bawah salju. Seaneh air yang kami arungi, sangat sulit untuk menggambarkan tempat ini, yang memiliki keindahan untuk memikat pandangan kami. Tetapi kami menyadari bahwa satu detik saja cukup untuk mengakhiri hidup jika melawan masa es besar yang mengapung. Kami sekarang berlayar sejajar dengan dinding es raksasa yang menjulang, tingginya sekitar 80-90 meter. Dan dari beberapa puncak yang paling tinggi, tidak mungkin untuk melihat atasnya. Di atas gunung raksasa ini, balok-balok es terjatuh seperti kapas dan membentuk lereng yang curam, di mana air dan salju meleleh mengalir ke lautan. Sebuah gambaran yang mengesankan dengan pantulan cahaya yang seperti api di belakang Cakrawala. Jika pemandangan ini digambarkan dalam sebuah lukisan, maka mereka akan membayarnya jutaan dolar untuk memilikinya. Kesunyian yang mengiringi perahu kesepian, dan diputuskan oleh tim kami untuk memberi nama kapal ini The Secret. Cuaca yang tidak ramah tidak memberi kami waktu istirahat. Pertarungan setiap hari melawan ombak dan angin, bahaya tabrakan dengan es yang sangat besar, dan bebatuan salju yang jatuh pada kami seperti tangisan abadi dari langit. Kami memutuskan untuk mendekat lagi ke gunung yang sangat besar. Kemudian, panas yang aneh muncul dan memancar dari es yang mencair di sekitar memberikan penampilan yang aneh dan sangat tidak cocok, tetapi tampaknya menghasilkan iklim yang berbeda. Kami memutuskan dengan kapten untuk menghindarinya sebanyak mungkin dan menyelidikinya secara menyeluruh ke keanehan ini. Kapten Butler kemudian meneriakkan nama saya dan memanggil dari geladak. Sebuah lorong terbuka di depan di antara dinding es raksasa yang membeku. Kebahagiaan yang menyelimuti kami tidak dapat dijelaskan, tetapi kami tahu bahwa kami tidak akan berada di sana terlalu lama. Kapten Butler tidak ragu sedikit pun dan tim kami semua terpana. Kapal sedang menuju ke celah dinding itu. Kapten tampaknya tahu apa yang dia lakukan dan dia mengarahkan perahu sejajar dengan celah tersebut. Dan kemudian semacam arus membawa kami masuk. Tanpa berpikir dua kali, kami terseret oleh kekuatan yang sangat besar. Ketakutan melumpuhkan kami, dan kapal pun beberapa kali menyentuh tembok es. Semua kepanikan ini berlangsung selama 3 atau 4 menit. Tetapi di dalam diri saya, itu tampaknya abadi. Tiba-tiba, begitu kami berlayar di arus yang menyeret kami ini, ketenangan tampak menyerbu sekeliling kami. Badai berhenti, dan meskipun hawa dingin masih menerpa, tetapi tidak terlalu berlebihan. Kami berada dalam ekstensi yang tidak dapat dijelaskan. Lorong sempit ini semakin terbuka, dan lebih banyak lagi memberi jalan ke lautan lepas. Mataku tak berbohong, meskipun aku meragukannya beberapa kali. Sang kapten pun berteriak, Kita berhasil, kita berhasil. dan kita semua merayakan dengan penuh antusias dan takjub. Kita berada di perairan yang hanya bisa dijangkau oleh sedikit orang, atau begitulah yang kita pikirkan setidaknya pada saat itu. Perairan yang gelap mulai jernih, dinding es masih terlihat, tetapi hilang di kejauhan.
Matahari yang merenung mempresentasikan kita jatuh di cakrawala. Saatnya untuk bersemangat kembali. Saya mengumpulkan tim dengan keputusan Kapten Butler yang memanggil kami semua dengan serius. Dia akan membuat pengumuman penting. Dia memulai dengan mengatakan bahwa yang akan dikomentari bukanlah tentang dirinya ataupun tentang tim ini atau tentang bumi yang kita tinggalkan,